Seorang pria aneh ini setiap pagi ketika bangun, wajahnya selalu dibalut dengan perban. Dia begitu tampan sampai-sampai orang-orang yang melihat wajahnya bisa mati seketika. Saat dia lahir, 3 dokter yang membantu persalinan meninggal di tempat setelah melihat ketampanannya. Benar-benar setampan itu sampai orang-orang bisa mati hanya dengan melihatnya. Orang tuanya sangat ketakutan, takut kalau ada orang lain yang juga akan mati. Karena itu, mereka membawanya ke sebuah desa terpencil. Dan sejak usianya 2 tahun, mereka mulai membalut wajahnya dengan perban. Wajah di balik perban itu seperti ciptaan dewa. Tapi hidup bersembunyi dari orang-orang membuatnya sangat sedih. Orang tuanya berkali-kali memanggil konselor untuk membantunya secara mental. Namun, seorang psikiater tidak percaya bahwa seseorang bisa mati hanya karena melihat orang yang terlalu tampan. Dia memaksa untuk melihat wajah anak itu. Tapi begitu perban dibuka, psikiater itu langsung meninggal di tempat. Nama anak laki-laki itu adalah Patrick. Dia selalu bertanya-tanya, jika orang yang wajahnya biasa saja bisa jatuh cinta, kenapa dia tidak bisa? Suatu hari dia meminta temannya Jack untuk memukul wajahnya dengan batu bata. Berharap wajahnya bisa rusak dan dia bisa menjadi orang biasa. Tapi bahkan batu bata pun tidak bisa merusak ketampanannya. Dia tetap terlalu tampan. Kalau menjadi tampan itu sebuah kejahatan, maka Patrick adalah penjahat terbesar. Siapapun yang melihat wajahnya, baik wanita, pria, orang tua, atau anak-anak, semuanya langsung meninggal. Suatu hari Jack mengenalkannya pada seorang gadis. Patrick memberinya sapu tangan spesial, tapi si gadis tidak tertarik pada wajah Patrick yang terbalut perban. Saat itu ada seorang pria lain yang mulai mengejek Patrick dan memaksanya ke meja, menghina dan merendahkannya. Si gadis pun pergi meninggalkan Patrick. Setelah mengalami kegagalan cinta, Patrick sangat hancur. Dia pergi ke sebuah jembatan berniat untuk bunuh diri. Namun, seorang gadis bernama Maria muncul. Dia mengatakan bahwa jembatan itu hanya setinggi 2 kilometer. Kalau melompat tidak akan mati, hanya akan patah tulang. Sikap humor Maria memberi Patrick sedikit semangat untuk hidup. Maria lalu membawanya ke sebuah panti jompo di mana nenek Maria mengobati luka Patrick. Dan setelah mendengar kisahnya, mereka semua sepakat untuk menulis sebuah novel bersama. Inilah waktu berkualitas yang sesungguhnya. Patrick menceritakan semua ini kepada Jack dan kini hubungannya dengan Maria perlahan berubah menjadi cinta. Namun, Maria menderita penyakit jantung serius. Di dadanya selalu terpasang alat monitor detak jantung. Dia bisa meninggal kapan saja. Keinginan terakhir Maria adalah sebelum aku mati, aku ingin sekali melihat wajah aslimu. Di malam hari, Patrick memperlihatkan wajahnya kepada Maria. Matanya berkilau seperti bintang. Maria benar-benar terpesona oleh ketampanan Patrick. Tiba-tiba orang tua Patrick datang. Mereka senang karena akhirnya putra mereka juga menemukan cinta. Namun suatu hari saat Patrick pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, dia dituduh membunuh seorang gadis yang meninggal setelah melihat wajahnya. Karena kematiannya terlihat seperti pembunuhan. Tapi kematian karena ketampanan tidak tercatat dalam pasal. Jadi, Patrick akhirnya dibebaskan. Begitu keluar dari penjara, dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Maria. Tapi dokter mengatakan bahwa sudah terlambat, Mar meninggal kapan saja. Sebelum meninggal, Maria kembali mengulang permintaannya. Aku ingin melihat wajahmu sekali lagi. Patrick menoleh ke belakang dan perlahan membuka perbannya. Air mata mengalir di mata Mari. Air mata kebahagiaan. Dia mencium Patrick dan pergi untuk selamanya. Hati Patrick hancur. Dia mulai memukul wajahnya dengan batu bata. Berharap wajahnya rusak karena hidupnya sekarang terasa percuma.